Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang secara umum mengantarkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sedang masuk dalam pembahasan Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah SWT, khususnya yang berkaitan dengan beriman tentang sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian kita telah mengikuti pembahasan yang dibawakan oleh Syekhul Islam, beberapa ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT, yang dengan pembahasan ayat-ayat tersebut, maka diharapkan kemudian tergambar tentang keagungan dan kebesaran Allah SWT. Karena sungguhnya pemahaman kita atau kefahaman kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu akan sangat berdampak sekali dengan ibadah yang kita lakukan. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa kesempurnaan ibadah kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Beliau katakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah SWT adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Sehingga beliau sangat bagus menyusunnya di akhir pembahasan tentang ayat sifat. Beliau membahas tentang yaitu kerinduan bertemu Allah atau kerinduan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatul mu'minin li rabbihim. Karena seorang mukmin yang memahami tentang nama dan sifat Allah, maka akan muncul rasa kerinduan kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah sampaikan berita kepastian hari bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah, sebuah kepastian yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah SWT. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan hadis yang kelima, yaitu fi isbatir rijl awil qadam, yaitu penetapan tentang kaki Allah SWT. Dan tentu sebagaimana pembicaraan tentang semua sifat-sifat Allah yang lainnya, maka kita menetapkan dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki yaliqu bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri atau Nabi sendiri yang menyampaikan berita tentang kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kita menetapkan ini tanpa disertai dengan tamsil, tidak menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah sendiri yang menegaskan laisa kamitslihi syai'. Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' ini oleh ahlul bid'ah, mereka setiap menghadapi ayat-ayat sifat lalu ditolak. Atau dengan cara ditahrif, yaitu disimpangkan maknanya. Karena dianggapnya kalau mengimani dan menetapkan
sifat-sifat Allah tersebut itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sendiri yang menyebutkan setelah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah menetapkan namanya dan sifatnya. Allah Maha mendengar dengan pendengarannya, Allah melihat dengan penglihatannya. Bagaimana Allah yang menetapkan kita tolak? Dan Allah ini kalau berbicara, kata Allah, ini bicara Allah itu dengan ilmu. Anzalu ala ilmin. Allah bicara dengan ilmu. Dan Allah pembicaraannya itu sejujur-jujur pembicaraan. Waman asdaqu minallahi qila. Dan Allah itu kalau memberikan ungkapan dengan sebaik-baik ungkapan. Bukan sejelek-jelek ungkapan. Waman ahsanu minallahi haditha. Mana ada orang lebih bagus ungkapannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka menolak dengan anggapan menetapkan itu akan menjerumuskan dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, atau mereka melakukan tahrif, penyimpangan kepada ini makna yang lainnya, semua itu adalah pikiran kotor. Semua itu berangkat dari pendeknya akal, sempitnya akal, dan kotornya pikiran mereka, suudzonnya mereka dengan Allah Ta'ala. Sehingga menganggap Allah bicara tanpa ilmu, Allah bicara tidak jujur, Allah bicara ungkapan yang buruk, sehingga lebih baik ungkapan mereka. Ini ungkapan saya lebih bagus. Maka maksudnya ini itu ini itu ini. Ini semuanya merasa dia lebih bagus ungkapannya, lebih jujur ungkapannya, lebih berilmu ungkapannya. Kemudian dianggapnya Allah lebih bodoh ungkapannya. Allah memberikan ungkapan dengan kebodohannya, Allah memberikan ungkapan dengan ketidakjujurannya, Allah memberikan ungkapan dengan ketidakbagusannya. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maka kita mengimani seperti sekarang sifat kaki, kita mengimani Allah punya kaki. Yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena memang Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Kemudian kita tidak melakukan tahrif pula. Tidak menyimpangkan pada mana yang lainnya. Karena menyimpangkan pada mana yang lainnya itu harus membutuhkan dalil, qarinah. Kenapa kok dibawa ke situ? Mana dalilnya? Kalau enggak berarti hanya mengikuti hawa nafsu. Pokoknya kalau menurut saya itu yang pantasnya itu yang ini enggak pantas, itu hanya ikuti hawa nafsu namanya. Kemudian kita tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan penggambaran bagaimananya tentang sifat Allah tersebut. Kenapa kita tidak menggambarkan bagaimananya? Karena untuk menggambarkan itu harus tahu bendanya, harus melihat yang serupa, atau mendapatkan info yang akurat dari orang terpercaya. Dan tiga-tiganya kita tidak melihat. Kita tidak mendapatkan. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan info yang akurat dari orang yang jujur dalam hal ini Nabi SAW. Maka kita mengimani tanpa mentakyif. Dan tanpa melakukan taktil, penolakan. Bagaimana kita menolak? Allah menjelaskan. Kita ini aneh. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, aku memiliki sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata hamba, oh enggak mungkin ya Allah engkau seperti itu. Ini tentu ungkapan orang yang ini enggak tahu apa mau kita gelari apa. Gemblung atau apa. Kenapa Allah memberikan ungkapan, kemudian bagaimana kemudian kita melakukan penolakan. Sok lebih tahu tentang Allah. Yang Allah katakan, antum a'lamu amillah. Memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah SWT. Sehingga Allah memberitahu kemudian dia melakukan penolakan. Memangnya kamu lebih tahu tentang Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, maka demikian diantaranya kaidah umum yang telah kita selalu ulang agar ini menancap dalam hati kita dan agar kita tidak masuk dalam penyimpangannya orang-orang yang mereka menyimpang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa para ulama membahas secara khusus tentang hal ini? Karena semua kesesatan itu rata-rata berangkat dari ini kesesatan dalam memahami ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti pembahasan hadis yang beliau bawa. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La tazalu jahannamu yulqa fiha. Senantiasa
ke dalam jahanam dilemparkan, dia senantiasa dilemparkan dalam jahanam, ini isinya. Dan yang dilemparkan dalam jahanam itu secara umum adalah manusia dan bebatuan. Karena Allah katakan, fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Manusia, jin dan bebatuan. Ini karena Allah pun tegaskan, ini lamla'anna jahannama. Akan aku penuhi jahanam itu dengan manusia dan jin. Karena yang Allah bebankan syariat adalah manusia dan jin. Sehingga dilemparkan, terus dilemparkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang mereka dimasukkan neraka itu dengan cara hina. Dilemparkan, diseret paksa, kemudian dilemparkan ke dalam jahanam. Ini adalah yang Allah sebutnya dalam ayat-ayat dan juga Nabi jelaskan. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul. Dan jahanam mengatakan hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Jadi dilemparkan terus dimasukkan ini ke neraka berbagai macam. Ini manusia dan jin dan bebatuan. Sampai matahari dimasukkan neraka, bulan dimasukkan neraka untuk menunjukkan ini bahwasanya matahari dan bulan yang mereka disembah oleh orang-orang kafir itu tidak bisa menolong apapun sehingga menambah penyesalan mereka. Enggak penuh-penuh. Tidak penuh-penuh. Sehingga ketika Allah katakan yauma naqulu li jahannama hal mim masih yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqul hal min mazid. Ketika Allah berkata kepada yakni jahanam, apakah kalian sudah penuh? Dan Allah Maha tahu atas segala-galanya. Apa jawaban jahanam? Hal min mazid. Ya Allah, apakah masih ada tambahan? Padahal dilemparkan terus. Sehingga wahai orang yang mereka menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang agamanya, yang mengekor kepada hawa nafsunya, yang tidak peduli dengan ancaman Allah, yang tidak peduli dengan ancaman ini peringatan agamanya. Jangan khawatir, neraka masih luas, masih bisa menampung kalian yang memang pengen masuk ke dalam neraka. Apalagi, Masya Allah, ada orang-orang yang mereka itu menegaskan dirinya gak takut dengan neraka. Katanya malahan nanti di neraka itu malah kumpulnya dengan artis-artis. Kalau artisnya itu bosok, kemudian mengalir dari tubuhnya itu nanah-nanah, kemudian dia ditusuk-tusuk, dibantai, berlumuran darah, apa masih akan bisa menikmati dia dalam kondisi seperti itu? Ini ucapan, ini orang yang mereka hanya ngawur, sengawur-ngawurnya. Dan memang betul-betul apakah dari kebodohan sebodoh-bodohnya. Atau memang asal mereka nyeplos saja tanpa punya pikiran. Otaknya itu nggak dipakai kalau bicara. Apakah dia punya agama atau enggak tahu. Karena seorang mukmin setipis-tipisnya iman seorang mukmin itu, dia takut dengan neraka. Ibaratnya itu sejahat-jahatnya dia sejahatnya, dia penjahat kelas kakap, ibaratnya dunia hitam sudah dia masuki semuanya itu, dia pasti ada takut dengan neraka. Dia nggak pengen dia masuk neraka. Ini ucapannya cul gitu aja. Sambil ketawa-ketawa apalagi. Ini sangat mengerikan sekali. Sangat jauh dengan cerminan para salaf kita. Sangat jauh dengan cerminan para salaf kita. Para pendahulu kita yang saleh. Anda tahu, orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang keimanannya, yang masuknya ke dalam Islam itu menjadi darah segar kaum muslimin. Karena Umar itu seperti nggak ada takutnya dengan orang Quraisy yang lainnya. Sehingga ketika hijrah Umar itu ngasih waro-waro pengumuman, siapa yang pengen
istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka temui saya di tempat itu. Ini adalah sikap Umar. Dan kita tahu bagaimana sepak terjangnya Umar selama dia dalam keislamannya. Dan ketika Umar wafat, itu tidak kurang sepertiga belahan dunia itu diwariskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya betul-betul jasa Umar luar biasa. Dan amal Islamnya luar biasa, amal jihadnya luar biasa. Umar pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah, hal sammani minal munafiqin, hal samani Rasulullah SAW minal munafiqin. Ya Hudzaifah, apakah pernah Nabi menyebut diriku termasuk di antara blacklistnya orang-orang munafik, daftarnya orang munafik? Umar takut kalau dirinya termasuk di antara jajaran orang-orang munafik. Padahal kita tahu bagaimana keislaman Umar, bagaimana amaliyah Umar. Tapi bersama dengan itu ada kekhawatiran masuk dalam jajaran orang munafik. Termasuk Umar pernah mengatakan seandainya di hari kiamat nanti ada pengumuman, seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang. Saya khawatir yang satu itu adalah saya. Ini Umar. Sehingga betul-betul sangat tinggi rasa takutnya. Sebagian salaf itu kalau ingat neraka, kalau melihat api itu ingat neraka. Sampai berubah wajahnya. Sebagian salaf, Utsman bin Affan diantaranya, beliau kalau ke kuburan itu, air matanya meleleh sampai membasahi jenggotnya, karena ingat suasana kuburan yang merupakan awal daripada suasana kampung akhirat. Artinya mereka ini orang yang memiliki rasa takut. Tapi memang begitu yang disifatkan Allah Ta'ala itu. Bahwa orang mukmin itu memang orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Memiliki rasa takut terhadap azab Allah Ta'ala. Ini walladzina hum min adzabi rabbi musyfiqun. Dan orang-orang yang mereka itu takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapannya, doanya pun walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharaba. Ya Allah, hindarkan aku dari azab jahannam. Karena azab jahannam itu azab yang sangat menyedihkan, membuat capek, membuat binasa. Ini doa mereka. Sehingga mereka buktikan dalam action kehidupannya itu mengumpulkan antara kebaikan dan rasa takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Tapi bersama itu ada rasa takut. Hati mereka itu ada rasa takut. Mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Aisyah ketika ketemu ayat ini katakan, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun wa hum yakhafun. Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang yang minum khamr, minum orang yang mencuri, kok mereka takut? La ya binti Siddiq. Enggak, wahai Aisyah. Bahkan mereka ini humul ladzina ini walakinna alladzina yusallun. Bahkan mereka orang-orang yang salat, wa yasumun, wa yatasaddaqun, mereka salat, mereka puasa, mereka ini bersedekah. Wa hum yakhafun alla tuqbala minhum.
Tapi bersama itu semuanya, mereka ada rasa takut seandainya amal-amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah sifatul mukminin. Sehingga kata Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan pula, innal mu'mina jama'a bainal ihsan wasyafaqah. Seorang mukmin itu mengumpulkan antara kebaikan, ini amal-amal baik, ihsan kepada Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah dan senantiasa merasa diawasi Allah. Ihsan kepada para hamba Allah, yaitu mereka senantiasa berbuat baik para hamba Allah Ta'ala. Wasyafaqah. Dan syafaqah, yaitu ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Wa innal munafiq. Adapun orang munafik itu jama'a baina isa'a wal amni. Mengumpulkan antara keburukan, ini buruknya amal, amalnya amburadul, enggak kelihatan orang memakai, enggak kelihatan dia melakukan amal-amal. Ini agama sebagai bentuk wujud ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia hatinya itu tenang-tenang, nyaman. Ini seakan-akan dia bahkan dia berhak menempati surga Jannatul Firdaus. Para pemirsa, begitulah kaum mukminin dan begitulah orang munafik atau orang fasik. Neraka ini luas. Hendaklah kita khawatir merupakan bagian pada ini orang dilemparkan Allah ke dalam neraka. Hendaklah khawatir. Di antara yang menggambarkan luasnya jahanam, Nabi katakan jahanam itu ditarik oleh jahanam itu memiliki sab'una alfa simamin. Memiliki 70.000 tali penarik. 70.000 tali penarik. Satu tali penarik ditarik oleh berapa malaikat? Sab'una alfa malaikat. Ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti kalau mau dikalikan, ini berapa malaikat yang menarik? 70.000 kali 70.000. Berapa itu? 70.000 kan 70.000. Hah? Berapa itu? Berapa sitik? Pakai ngitung itu loh. Hah? 49 juta bagaimana? Hah? Iya. 70.000 kali 70.000. Hah? Berapa? 4,9 miliar. 4,9 miliar. Malaikat. Tentu jangan bayangkan malaikat itu cebol-cebol, kecil-kecil. Malaikatnya itu malaikat yang juga diterangkan malaikat yang besar-besar. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, sehingga hendaknya seorang ada kekhawatiran kalau menjadi bagian dari orang yang akan dilemparkan ke jahanam. Sehingga dilemparkan, bolak-balik dilempari, dipenuhi isinya dari manusia dan jin. Nggak penuh-penuh pula. Sehingga selalu bilang, hal min mazid, ya Allah apakah masih ada tambahan? Masih ada tambahan? Artinya masih ada yang slow terus, ada yang longgar terus. Hatta yang ba'a Rabbul Izzah fiha rijlahu. Sampai Allah meletakkan kakinya, dalam riwayat yang lainnya, alaiha qadamahu, Allah meletakkan ini telapak kakinya di atas neraka tersebut, fayanzawi ba'dhuha ila ba'dhin, sehingga bagian neraka itu saling melipat sehingga penuh menjadi penuh. Fatakul, maka neraka mengatakan qat, cukup ya Allah, cukup. Di sini yang menjadi pembahasan kita adalah yaitu
Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Allah memiliki kaki. Dan kita paham kaki itu apa, paham. Tetapi bagaimana hakikat kakinya Allah kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sebab di kalangan makhluk aja Anda sebut kaki itu akan berbeda-beda hakikatnya. Berbeda-beda hakikatnya. Ini kaki semut dengan kaki gajah, dengan kaki nyamuk, dengan kaki ular, kaki kelabang, beda-beda semuanya. Memangnya antum tahu? Perihal yang ada di kalangan makhluk kita nggak tahu. Sekarang umpamanya Allah kata Nabi sebutkan tentang malaikat. Malaikat itu punya hati loh. Punya hati. Hatta idza fusi'a an qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka. Mata malaikat punya hati atau jantung. Sekarang bisa nggak antum cerita tentang jantungnya malaikat? Jantungnya malaikat itu kayak apa? Apa seperti jantung kita ini? Ada klep-klepnya. Kemudian juga pakai untuk memompa darah. Sehingga malaikat bisa kena serangan jantung. Kemudian bisa pingsan, mendadak. Bisa nggak antum cerita tentang jantungnya malaikat? Itu makhluk loh. Itu makhluk. Anda nggak bisa cerita. Bagaimana Anda kemudian mau membayangkan tentang, ya ini Allah SWT, zat Allah SWT. Maka cukup diimani tanpa kita membayangkan tentang apa yang Allah SWT ini sampaikan tersebut. Maka disinilah, kalau orang ya ini mengatakan bahwa tafwid itu mengembalikan makna dan hakikatnya kepada Allah Ta'ala, nggak mau tahu tentang maknanya, ini bohong kalau dikatakan manhaj salaf. Ini manhajnya al-bidah. Salaf itu maknanya difahami, tapi hakikat bagaimananya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam riwayat ini ada beberapa dari hadis ini, diantaranya ada beberapa hal yang perlu kita ambil faedahnya. Satu, penetapan sifat qaul. Penetapan ini sifat qaul dari benda yang dianggap benda mati. Neraka taqul, wa ya taqul, neraka berkata. Neraka benda mati. Berkata. Dan itu tidak aneh. Allah bisa menjadikan benda-benda itu berbicara. Bahkan di dunia, batu pernah memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bahkan Nabi palsu ketika mengusap batu pualam, mengucapkan batu itu subhanallah. Kemudian sebagaimana juga ketika kita bicara iradah, dinding itu punya iradah, punya kehendak. Di antara tanda hari kiamat ada binatang yang bisa berbicara. Ada binatang yang bisa berbicara. Ada di dalam riwayat ini singa yang dia menerkam kambing dan mendapatkan satu kambing yang dibawa oleh singa ini, lalu dikejar oleh penggembalanya dan kemudian kambing terbut lagi. Lalu singanya itu naik ke bukit, duduk dan kemudian berbicara kepada yaitu penggembala tersebut dengan pembicaraan yang bersuara dan didengar oleh ini penggembala tersebut. Singa bisa berbicara. Ini adalah benda-benda mati. Dan Allah kuasa untuk melakukan yang seperti itu. Allah kuasa untuk melakukan hal yang seperti itu. Kemudian, faedah yang kedua, riwayat tersebut, at-tahdhiru minan nar. Peringatan keras berkaitan dengan neraka.
yang Allah sangat banyak ingatkan, wattaqun nara allati waquduhan nas wal hijarah, takutlah kepada neraka yang bahan bakar adalah manusia dan bebatuan. Yang neraka ini makanannya di antaranya adalah min dhari, duri. Antum bayangkan duri. Antum kalau pernah kelelekan atau ada duri ikan aja, makan ikan yang kemudian duri tipisnya itu, bukan duri keras, duri tipisnya itu nancep di telak itu bisa ngerasakan kayak apa rekosonya itu. Bagaimana kalau makanannya adalah duri? Bahkan dikatakan dari riwayat yaitu min zakum, ta'amuhum min syajaratis zakum, makannya dari pohon zakum. Sedangkan pohon zakum ini kata Nabi, seandainya pohon zakum itu menetes satu tetesan dalam ke dunia ini, maka tetesan pohon zakum itu akan merusak dunia dan kehidupannya. Bagaimana kalau pohon zakum itu menjadi makanan ahlun nar, kata Nabi. Minumannya min ma'in hamim, air yang mendidih. Air yang mendidih. Air yang panasnya, padahal panasnya dunia itu hanya 1/70 atau 1/69 daripada panasnya api neraka. 1/69. Ini adalah panasnya 1/69. Ini adalah panasnya api neraka 69 kali. Panasnya dunia, panasnya air dunia, Anda bisa coba sendiri, tapi jangan pernah dicoba juga. Rumah sakit nanti urusannya itu. Air yang baru umap itu, mumpal-mumpal itu, baru mendidih itu, langsung antum susrup, langsung dicorkan ke mulut. Ya bisa kita tahu kira-kira akibatnya kayak apa. Minumannya diantaranya min ma'in hamim, dari air yang mendidih. Juga min ma'in sodid. Min ma'in sodid itu minumannya adalah air nanah, darah campur nanah. Kalau pengen ngicipi itu, kalau sedang udunan itu apa, bisul yang melentong biasanya di daerah pokong itu, udunan atau bisul di daerah-daerah tubuh kita, mentang-mentang itu udah mau jebrot itu disudet, kemudian nanahnya itu dicur di cangkir, itu susrup. Ya coba kayak apa rasanya itu. Termasuk diantara minumannya adalah dari cairan kemaluan ahlun nar. Ini semuanya gambar-gambar yang sangat buruk. Apa Anda masih pengen kumpul dengan artis-artis di neraka? Ini adalah betul-betul orang yang mereka tidak tahu tentang kondisi, yaitu neraka. Baru ada gempa saja, orang sudah nggak ingat, yang lain-lainnya semuanya sudah suasana itu, dia nggak, anaknya nggak ingat, suaminya nggak ingat, istrinya nggak ingat, orang tuanya nggak ingat, sampai kadang-kadang nggak ingat dirinya sedang telanjang bulat itu dia nggak ingat, dia ngacir saja keluar dari kamar mandinya tanpa busana karena sedang ada gempa besar. Ini otaknya orang ini nggak nyampe ke situ. Sehingga asal nyeplos saja, ini malah meneri di neraka kumpulnya sama artis-artis. Bahlul. Lebih bahlul daripada kerbau yang seperti ini. Para pemirsa rahmati Allah SWT. Maka pelajaran kedua, orang memiliki rasa khawatir kalau menjadi penghuni neraka. La tazalu jahannam yulqa fiha wa yataqul hal min masjid. Jahanam akan terus mengatakan, ini ketika dilemparkan ke dalam isi neraka, ya, dia masih mengatakan hal min masjid, apakah saya ada tambahan? Sekarang menunjukkan saking luasnya neraka yang terus yang dimasukkan itu nggak segera penuh-penuh. Allah tidak menciptakan makhluk baru untuk memenuhi neraka. Allah tidak menciptakan makhluk baru untuk memenuhi neraka.
Sehingga faedah ketiga adalah isbatu fadlillah, penetapan tentang karunia Allah Ta'ala. Allah tidak akan menzalimi hambanya, sehingga tidak Allah ciptakan makhluk baru dimasukkan ke neraka untuk diazab karena mereka tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Beda dengan surga. Ketika surga itu masih ada yang kosong, Allah ciptakan makhluk baru untuk mengisi ini jannah. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang neraka dipenuhi la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Benar-benar akan kami penuhi jahanam itu dari manusia dan jin-jin dan manusia. Akan Allah penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Sehingga banyak penghuni yakni jahanam. Dan ketika sudah dilemparkan terus begitu, ternyata neraka masih ada yang slow terus, sehingga dikatakan hal min masjid. Neraka mengatakan hal min masjid, apakah masih ada tambahan lagi? Sampai Allah kemudian meletakkan kakinya dan kemudian neraka ingin mengatakan kot cukup. Yang keempat dari riwayat tersebut, di antara faedahnya adalah bahwasanya Allah SWT memiliki kaki hakikiyah, kaki yang sebenarnya. Tapi sekali lagi yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sesuai dengan keagungan Allah SWT. Tidak boleh kita tamsilkan dengan kaki manusia. Tidak boleh kita tafsirkan dengan ini makhluk, karena Allah yang telah memberikan pengumuman ini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan ini Allah SWT apapun dan siapapun. Sehingga ini termasuk di antara sifat dzatiyah, khobariyah, sifat yang ada pada Allah yang kita hanya bisa menetapkan dengan khobar yang disampaikan Allah Ta'ala. Adapun yang tidak ada khobar, kita pun tidak akan bisa menetapkan hal tersebut. Nggak boleh kemudian kita tambah-tambahi kaki Allah, trijinya sekian, ada kukunya, ada tungkaknya, ada betisnya, ada segala macamnya. Nggak bisa. Kita pokoknya mengimani Allah punya kaki, yaliku bijalali, tanpa kita serupakan dengan makhluk, karena begitu yang sampai kepada kita. Nggak bisa kita bayang-bayangkan, semua bayangan Anda salah. Semua bayangan Anda salah. Kelompok yang menyelisih Ahlussunnah, mereka yaitu mentahrif kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakni sekelompok orang yang berhak dilemparkan ke dalam neraka. Ini takwil dari mana? Oh, ditakwilkan dengan sekelompok orang. Bagaimana sekelompok orangnya? Padahal rijlahu, Allah memasukkan rijlahu kakinya. Kalau dikatakan sekelompok orangnya. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah kemuliaan. Baitullah, kemudian Naqatallah. Ini adalah yang Abdullah, yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah kemuliaan. Memiliki mana-mana kemuliaan. Memiliki mana-mana keagungan. Tapi ini berkaitan dengan apa yang dimasukkan dalam neraka. Bagaimana kemudian ditakwil dengan yaitu sekelompok orang. Atau ketika Nabi katakan yaitu qadamahu, yaitu telapaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tahrif dengan yaitu orang-orang yang berhak didahulukan untuk masuk ke dalam yaitu neraka. Ini adalah semuanya takwil-takwil yang batil. Ini takwilan-takwilan yang ini batil. Yang semuanya itu merupakan bentuk penolakan terhadap sifat-sifat Allah, lalu mengikuti selera hawa nafsu ini mereka. Kemudian sehingga walhasil wajibnya kita mengimani tentang kaki Allah SWT, bahwasanya Allah memiliki kaki dan semuanya adalah atau dengan bahasa ini qadam, yaitu qadaman, telapak kaki atau kaki Allah yang kita imani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita menyerupakan dengan makhluk dan tanpa membayangkan tentang bagaimana yaitu kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka menolak
dan mereka menyimpangkan kepada makna yang lainnya, ini termasuk diantara berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang Allah tegaskan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu termasuk dosa besar yang bisa lebih besar daripada syirik. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam ayat, "Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa alla ayni wa an tusriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahish. Al-fawahish, semua perbuatan kekejian, zina dan yang semisalnya, semua perbuatan kekejian diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Baik nampak ini di tengah-tengah manusia, yang zahir, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semuanya diharamkan Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mereka berusaha untuk membersihkan hidupnya dari kekejian, maka dia tinggalkan semua bentuk kekejian saat bersama orang banyak maupun saat dia sendirian. Yang kedua, Allah mengharamkan wal isma wal baghya bighairil haq, semua bentuk dosa dan kezaliman. Curang, sikap-sikap zalim. Jangan sampai dia sangka Allah akan melupakan perbuatan yang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai engkau sangka Allah lupa dengan perbuatan orang yang zalim. Wa inna ma yu'akhirum liyaumin tashkhasu fil absar. Seandainya Allah mengakhirkan pembalasan orang yang zalim, itu hanya nunggu waktu saat nanti mata mereka dibuat terbelalak karena melihat kenyataan yang sangat dahsyat dari fenomena kengerian. Wa antusriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan. Yang ketiga, namanya kutukan Allah tanpa ilmu. Semua bentuk kesyirikan tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara tentang Allah ini tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, dosa yang dari pertama, kedua, ketiga, keempat yang disebut dalam ayat ini, yang semakin ke nomor 4 semakin besar. Sehingga yang terbesar adalah dosa berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Mensifati Allah tanpa ilmu. Allah punya anak, kemudian Allah capek, kemudian Allah atau lancang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ini Allah fakir. Dan segalanya yang atau termasuk diantaranya adalah menafikan sifat-sifat Allah, menolak sifat Allah, memberikan kepada Allah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ini semuanya termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kenapa bisa lebih besar daripada syirik? Karena semua bentuk kesesatan, semua jenis kesesatan, semuanya itu lahir dari berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sehingga dari situlah lahirnya segala macam ini bentuk kerusakan. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, itu semuanya terlahir dari berbicara tentang Allah, yakni tanpa itu ilmu. Adapun di antara faedah maslakiyah, faedah perilaku yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut adalah, kata Syekh Utsaimin, huwal hadrus syadid min amali ahlin nar. Khasyatan ayyulqal insan fiha kama yulqa ghairuhu. Peringatan keras dari amalannya ahlun nar. Yang kita ini berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allah, ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari neraka. Min adzabin nar. Wa min amalin ini yuqarribu ilaiha, dan dari amalan yang bisa mendekatkan ke neraka. Berlindung dari neraka dan dari semua amalan yang bisa mendekatkan ke neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua jenis amalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Dan hendaknya muncul perasaan takut kalau seandainya dia termasuk orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka,
sebagaimana yang lainnya akan dilemparkan dalam neraka. Tidak ada artinya, para pemirsa Allah Ta'ala, seandainya kita di dunia Allah berikan kesempatan nikmat senikmat-nikmatnya, kemudian kita berakhir dengan dilemparkan, diseret ke jahanam. Kenapa? Allah katakan, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghalidh. Kami berikan pada mereka kesempatan menikmati kehidupan yang qalilan, yang sebentar, yang sangat singkat. Ingat, sifat kenikmatan dunia itu satu, singkat, yang kedua, yaitu hina. Rendah. Gambaran singkatnya seperti yang sering telah kita sampaikan pula insyaallah. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda diberikan oleh Allah umur 100 tahun, kalau seandainya Anda diberikan umur oleh Allah 100 tahun, maka umur Anda itu hanya 1/10 dari satu hari, berarti 2,4 jam. 100 itu 1/10 dari 1000. Satu hari 24 jam. Umur Anda kira-kira 2,4 jam. Itu kalau 100 tahun. Sedangkan dunia ini rendah, tidak memberikan kenikmatan maksimal. Tidak memberikan kenikmatan maksimal. Maka kata Ibnul Qayyim, muhibbud dunya la tanfaku min thalith, la yanfaku min thalath. Pencinta dunia itu tidak pernah lepas dari 3 perkara. Apa itu? Hammun lazimun, wa ta'bun daimun, wa hasratun la tanqadi. Hammun daimun, hammun lazimun, galau yang terus menyertai dia. Ahlu dunia itu galau terus tentang dunianya. Galau terus tentang dunianya. Galau, gelisah. Nggak ada pecinta dunia gelisah, nggak ada. Walaupun hartanya sudah triliunan ibaratnya itu. Galau terus. Ada pesaing, galau. Ada pesaing, galau. Galau untuk dia bisa eksis, mempertahankan. Jangan sampai ambruk usahanya, galau. Kemudian watakbun daimun, capek terus, capek luar dalam. Sehingga ke kantor marah-marah, pulang marah-marah, badan capek, hati capek terus, nyembah dunia capek. Kemudian wasaratun la tanqadi, penyesalan yang tidak ada akhirnya. Kalau sampai kemudian dia digiles oleh dunia dan tidak sempat beribadah, kalau Allah nggak sempat bertaubat kepada Allah, dia dibuat lupa dengan dunianya, mati, kemudian dilemparkan ke jahanam, penyesalannya nggak bisa ditambah lagi. Ini pecinta dunia. Dan orang yang mereka menikmati dunia itu nggak ada yang nikmat murni, nggak ada. Nikmat murni nggak ada. Nikmatnya itu campur-campur kesel. Sekarang coba bayangkan. Orang pengen jadi dokter spesialis, uangnya banyak, delitir, pasiennya itu ratusan tiap hari, sehingga tinggal ngelusi duit ibaratnya itu. Antum bayangkan, itu nggak bisa langsung jadi dokter, itu nggak bisa. Kuliahnya itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu sudah berapa tahun itu? 6 tahun SD, SMA, SD, SMP, SMA, itu sudah 6 tahun, 12 tahun. Kuliah 5 tahun, 17 tahun. Ambil spesialis kira-kira habis 5 tahun, ya 22 tahun. 22 tahun, kuliah terus, sekolah terus untuk jadi dokter. Dokter nggak bisa langsung laris, kemudian gembruduk pasiennya nggak bisa. Harus dia merintis dulu. Sampai kemudian pasiennya banyak, dianya capek. Harus setiap hari nangani pasien terus. Sampai kadang begadang, mencicil, dia nggak bisa tidurnya sebentar. Kadang yang menikmati orang lain, menikmati istrinya, anaknya, pembantunya, segala macamnya. Dianya diperes, keringatnya kerja terus, tahu-tahu mati. Enaknya sedikit.
makan juga seberapa. Maka ini numatti'uhum qalilan thumma natarib ila adabin qalil. Beda dengan surga. Kalau sudah di surga, nikmatnya tanpa ada ini capeknya. Bahkan dikatakan tentang ahlul jannah, ya ahlul jannah annalakum an tasihu wa la tasqum abadan. Wa antahya wa la tamutu abadan. Wa antashibu wa la tahrumu abadan. Wa antan'amu wa la tab'asu abadan. Wa ahlul jannah, Anda sekarang sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, kemudian muda tanpa tua, kemudian nikmat tanpa sengsara. Di dunia nggak ada. Sehat terancam sakit, hidup terancam mati, muda terancam tua, nikmat terancam sengsara. Itu pakaian dunia. Takutlah kepada neraka. Jauhkan diri kita dari amal-amal ahli nar. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas agamanya. Ada ditanamkan rasa takut kepada api neraka. Takut kepada Allah SWT. Sehingga kita betul-betul senantiasa berada di atas jalan yang hak, jalan yang benar. Ini dulu yang kita sampaikan. Intinya adalah pembicaraan tentang kaki Allah. Wajibnya kita mengimani tentang kaki Allah. Yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan tanpa menggambarkan bagaimananya. Inilah yang kita imani. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jazakumullah khair. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bismillah. Ada Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, jika ada orang yang mengajarkan suatu perkara kepada orang lain, namun orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang disampaikan itu adalah perkara yang haram. Dan setelah waktu berlalu, dia baru tahu bahwa ternyata yang dia sampaikan tersebut adalah perkara yang haram. Namun sayangnya dia tidak memperbaiki kesalahannya dengan cara memberitahu kembali kepada orang yang diajarinya tersebut, Ustadz. Misalkan dia sampaikan bahwa mempercayai pamali itu boleh, contohnya, Ustadz. Nah, apakah yang menyampaikan tadi mendapatkan dosa syirik kecil jika orang yang diajari mengamalkannya? Syukran, Ustadz. Pamali itu apa tuh? Pamali itu rasa was-was, Ustadz. Rasa was-was kalau misalnya lewat terowongan itu mbok klakson 3 kali. Tatayur itu namanya, tatayur, pelindung kepada jin. Ini bisa syirkun akbar, bisa syirkun ini asghar. Orang yang pernah bertatayur atau mengajarkan tatayur atau menyampaikan akidah tatayur setelah dia bertaubat, ya tinggal taubat gitu aja, taubat. Kemudian mungkin dia sampaikan, kalau perlu dia ceramahkan, saya pernah mengajarkan seperti ini dan saya bertaubat kepada Allah SWT dari semua yang pernah saya ajarkan. Ini adalah perbuatan syirkun, kesyirikan, perbuatan syirik, dan saya berlepas diri, selesai. Insya Allah mudah-mudahan taubat dia apabila nasuha diterima oleh Allah SWT. Dia sampaikan, dan dia ini kalau masih ada orangnya yang kita ajari, bagaimana kita menyampaikan kepada dia untuk kita sampaikan perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, bagaimana kita tahu mandi wajib kita itu benar dan bisa sah untuk sholat atau ibadah lainnya Ustadz? Ya kalau ada berdasarkan ilmu, ya sudah. Kita bismillah yakin sah. Ya ini mandi wajib bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan ilmu. Yaitu dengan kita belajar bagaimana tata cara mandi wajib yang diajarkan oleh syariat agama ini. Kalau kita sudah memenuhi ini tata caranya, apa yang disampaikan Nabi tentang mandi wajib, ya sudah kita bismillah kita anggap sah. Tanpa kita menyengaja, yaitu menyelisih apa yang telah diajarkan Nabi dalam kaitan mandi wajib. Kalau udah kita seperti kita salat, kita puasa, kita melakukan kebaikan yang lainnya. Yang penting ilmunya bagaimana, kita bisa melakukannya. Kemudian segala kekurangannya kita serahkan kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangannya. Dan ketika tinggal kita berharap kepada Allah sambil ada kecemasan, sehingga terus adanya muhasabah pada diri kita, mengoreksi kembali kalau ada yang salah. Dia sempurnakan, dia perbaiki, ada yang kurang, dia istighfar. Demikian seorang mukmin dalam melihat ini amalannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghindari tradisi yang selalu merayakan dan mengucapkan ulang tahun?
Menghindarinya tinggalkan. Maksudnya bagaimana menghindari itu? Kalau itu acara kebiasaan dia tinggalkan. Sudah tahu ini tradisi orang-orang kafir, bukan tradisi Islam, maka dia tinggalkan. Kalau itu kebiasaan dia menghadiri temannya, maka dia sampaikan bahwasanya itu tidak ada dalam Islam dan saya sudah tidak lagi mengikuti hal yang seperti itu. Itu adalah perbuatan jahiliyah. Sudah tinggal sampaikan pada orang yang mereka belum tahu. Kemudian untuk kita, ya kita tinggalkan dari kebiasaan yang seperti itu. Tinggal kita tinggal. Yang penting Anda membekali pertama kali dengan ilmu. Yakinkan bahwa amalan itu bukan dari Islam. Anda harus paham. Sehingga betul-betul Anda punya hujah untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian Anda sampaikan pada orang lain yang kira-kira mengajak Anda atau yang biasa itu ngundangi Anda, bahwasanya seperti itu bukan dari Islam dan saya sudah paham, saya sudah tahu dan saya tinggalkan dan saya tidak akan ikutan lagi seperti itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, apa pendapat Ahlus Sunnah dengan musik dan pembuktiannya di Al-Quran? Ya, di antara ayat Al-Quran, ini para salaf membawakan dalil ayat wa minan nasi mayastarilah wal hadithi liyudila an sabilillah. Di antara manusia ada yang menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala dengan lahwal hadith. Lahwal hadith, kata para salaf, para sahabat, yaitu ini al-ghina, yaitu nyanyian dan alat-alat musik. Nyanyian, al-ghina diantaranya. Dan Ibnu Qayyim membawakan sekian banyak penjelasan berkaitan dengan yaitu masalah nyanyian dan musik. Dan para imam-imam salaf, imam yang empat, imam Hanafi, imam Malik, imam bin Hanbal, imam Syafi'i telah bicara tentang ini nyanyian dan alat musik. Silakan buka bukunya para ulama, mereka semua telah berbicara tentang masalah tersebut. Sehingga seorang muslim layak untuk meninggalkan hal tersebut. Dan itu adalah dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari perkataan para sahabat, perkataan para salaf, para imam. Tinggal Anda buka bukunya, sudah pembahasannya sudah sangat komplit sekali, ilmunya sangat lengkap. Tinggal kita ini orang yang punya ketundukan dengan syariat atau tidak. Dan sebaik-baik jalannya para salaf kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang orang-orang akhir zaman, orang yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kebodohan, penyimpangan, membolehkan segala nyanyian, segala alat musik dan seterusnya, itu adalah semuanya menyimpang dari menyelisih daripada para salaf yang saleh berkaitan dengan perihal ini tentang masalah ini nyanyian dan alat musik. Wallahu taala alam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah Ustadz, afwan. Bagaimana kalau kita ingin akikah saat kita sudah besar untuk menggantikan dulu saat bayi belum diakikahkan orang tua? Ya tinggal akikah aja, antum sembelih kambing, kemudian antum laki-laki ya sembelih 2, undang teman-temannya atau dibagikan kepada teman-temannya, tetangga kanan kiri, mau mentan atau matengan adalah dipulihkan. Anda mau ikut makan, dia ikut makan juga dipulihkan. Tinggal aja Anda sembelih aja kambing, kemudian tinggal dibagi-bagikan atau diajak makan bareng-bareng. Wallahu ta'ala alam shawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah dari kesyirikan orang zaman dahulu. Apakah bisa dikatakan musyrik orang yang bila kita lihat zahirnya muslim tetapi masih berbuat syirik untuk orang zaman sekarang? Untuk dihukumi secara mutlak, kita harus bisa membedakan antara ini penyebutan secara itlak dengan ta'yin orangnya berbeda. Kalau kita menghukumi perbuatannya perbuatan syirik, kita umum, sifatnya umum, menjelaskan perbuatan begini perbuatan syirik, perbuatan begini perbuatan syirik. Tapi kalau kita menghukumi orangnya, pelakunya ini, maka ini perlu dipenuhi syurut, syarat-syarat, dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Ini adalah beda lagi. Jadi berbeda antara kita bicara secara umum, secara mutlak lepas, dengan kita bicara tentang person, orang yang terjatuh dalam perbuatan tersebut. Berbeda. Jadi nggak bisa langsung kita vonis dia adalah musyrik, kafir, nggak bisa. Ada ini proses untuk menghukumi secara person. Wallahu ta'ala alam shawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Apakah boleh antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah bermubahalah agar nampak mana yang benar, mana yang salah? Karena kadang-kadang ada yang mentakwil ayat-ayat sifat itu juga mengaku Ahlus Sunnah.
Ya, sepanjang yang kita tahu, ini Ahlussunnah adalah arhamun nas binas. Arhamun nas linas. Ahlussunnah adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Sehingga tidak mengarah kepada penghancuran orang lain. Tapi lebih bersifat yaitu terus mengajak, mendakwai, menjelaskan, membeberkan tanpa bosan, walaupun difitnah, walaupun kemudian juga difitnah seperti Syekhul Islam temannya. Syekhul Islam berapa banyak orang memfitnah beliau, ingin mengusir, ingin membunuh dan seterusnya, menyesatkan, membid'ahkan, mengkafirkan. Tetapi beliau terus sampaikan, jelaskan, bongkar kesatannya dengan hujah-hujah. Sampai beliau kepada orang yang mereka yaitu sesat di dalam masalah sifat. Kalau seandainya yang menjadi kamu itu saya, itu kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan kamu karena kamu penuh dengan syubhat. Kamu ini penuh dengan syubhat. Sehingga ini diantara sifat ini Ahlussunnah. Jangan gampang-gampang untuk mengajak mubalah. Apalagi syaratnya saya kepada sama ini kaum muslimin. Hendaknya berdakwah dengan cara yang benar, menyampaikan yang hak dengan penuh kesabaran dan berharap mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang paling rahmah kepada manusia. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini ada 2 pertanyaan yang sejalan Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan orang yang berpendapat neraka itu belum ada sekarang, nanti di hari kiamat baru diciptakan? Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah neraka itu sudah berpenghuni Ustadz? Neraka dan surga sudah ada. Udah diciptakan Allah SWT. Nabi pun pernah menyampaikan kepada para sahabat, bahwasanya Nabi pernah dilihatkan surga dan hampir memetik buah dari surga. Nabi pernah dilihatkan tentang neraka. Ini semuanya menunjukkan surga neraka telah ada. Dan para ulama telah jelaskan tentang perihal tersebut, bisa dilihat dalam bahasan para ulama tentang bab surga neraka telah ada, telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan sebagiannya telah ada penghuninya. Bahkan ada sebagian para sahabat yang mereka disifatkan Nabi telah ada yang mereka didengar sandalnya di surga seperti sahabat Bilal bin Rabah, dan suara yang didengar Nabi di surga, suara salah seorang sahabat. Ini adalah termasuk di antara penjelasan tentang masalah jannah wan nar. Wallahu taala alam bisawab. Nabi pernah melihat neraka, melongok neraka, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ini semuanya termasuk di antara hal yang telah dijelaskan oleh dalam nas-nas yang menunjukkan neraka dan surga telah ada. Dan para ulama telah menjelaskan tentang perihal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya seorang PNS yang bekerja di instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya. Seperti memperbaiki candi-candi Buddha, memugar makam. Terus. Memugar makam bersejarah yang tidak sesuai syariat, Ustadz. Misalnya menembok, meninggikan, dan mencat makam tersebut. Dan terkadang ada juga perbaikan terhadap masjid-masjid bersejarah. Apakah bekerja di instansi tersebut termasuk wasilah kesyirikan, Ustadz? Dan bagaimana hukumnya bekerja di sana? Prinsipnya, kalau hanya sekedar memelihara sesuatu yang bernilai sejarah tanpa ada pensakralan, tanpa ada pensakralan, tanpa ada sifat pensakralan, tanpa ada sikap hulu, pengkeramatan, sampai jadi tempat-tempat kesyirikan. Apalagi kalau memelihara tempat-tempat syirik, jangan sampai. Kalau tempat syirik tidak boleh. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pohon tempat untuk baiat itu sudah ada orang gelibat di sekitar situ itu, Umar tebang itu pohon. Sekarang khawatir ini akan menjadi pohon kesyirikan yang orang melakukan kesyirikan di situ. Demikian sikap para salaf lebih menjaga akidah umat dibandingkan dengan kesejahteraan atau yang berdampak pada ekonomi yaitu manusia. Dan tidak terlalu penting memperhatikan tempat-tempat bersejarah tersebut. Yang penting adalah pemeliharaan ruh, ajaran agamanya. Sehingga para seperti Saudi tidak begitu memelihara Gua Hira, memelihara apalah dan sebagainya. Karena itu nggak ada kaitannya dengan keimanan.
Ada sekedar sejarah yang ada. Bahkan bisa dikhawatirkan bisa menjadi tempat-tempat ini kesyirikan. Tidak boleh memelihara tempat yang akan menimbulkan yaitu potensi kesyirikan. Bahkan para ulama seperti Umar bin Khattab tersebut ketika menebang pohon itu dalam rangka menyelamatkan akidah umat, dan ketika mencopot Khalid bin Walid juga dalam rangka menjaga akidah umat yang sudah mulai kelihatan hulu kepada Khalid bin Walid. Dan kalau kita tahu bahwasanya tempat kerja kita itu melakukan pemeliharaan tempat-tempat kesyirikan, ya kita jangan ke situ, jangan berada di situ, cari tempat yang lainnya yang kira-kira ya ini lebih paling bersih dalam kita mencari rezeki, tidak ada kaitannya dengan yaitu penyimpangan agama. Demikian kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Ya, Bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan pesan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.